Sesi paling perdana. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan serangga termasuk ulat dan belalang bisa menjadi salah satu protein yang layak dikonsumsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Dadan menjelaskan serangga bisa masuk ke menu makan bergizi gratis di wilayah yang warganya terbiasa makan serangga. Dadan menjelaskan hal tersebut juga tergantung ketersediaan pangan di wilayah-wilayah tujuan MBG. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP in the Morning pagi ini. Selamat pagi Indonesia dan selamat bergabung di edisi perdana DNP in the Morning, edisi Senin 27 Januari 2025. Saya Andika Rizky Rahansyah dan rekan saya Kevin Manoy akan mengadarkan informasi yang faktual dan terkini dari Indonesia, mancanegara, hingga dari dunia olahraga. Langsung saja berikut fokus sama kami untuk pagi ini. Serangga dan ulat bisa jadi sumber protein untuk makan bergizi gratis. India berpeluang untuk berinvestasi pelabuhan dan bandara di Indonesia. Serta dari dunia olahraga, Hang Tuah ukir kemenangan kandang pertama saat jamu Tangerang Hawks. Kami mulai pagi ini dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang mengatakan serangga termasuk ular dan belalang bisa menjadi salah satu protein yang layak untuk dikonsumsi dalam program makan bergizi gratis loh. Dadan menjelaskan serangga bisa masuk ke menu makan bergizi gratis di wilayah yang warganya terbiasa makan serangga. Dadan menjelaskan hal tersebut juga tergantung ketersediaan pangan di wilayah-wilayah yang merupakan tujuan dari program ini. Menurutnya, ia mencontohkan di wilayah Halmahera Barat yang warganya terbiasa memakan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat. Hal itu menurutnya adalah salah satu contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis. Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Menyambut periode libur panjang Imlek dan Isra Mi'raj, PT Railing menyediakan 85.000 kursi bagi masyarakat yang ingin berpergian dengan nyaman dan aman. Sosiawan Putra Corporate Communications KAI Bandara mengatakan langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat yang diperkirakan meningkat selama masa liburan terhitung sejak 24 Januari hingga 29 Januari 2025. Sebanyak 29.664 jumlah kursi yang disediakan untuk rute stasiun Medan ke stasiun Kuala Namu. Sedangkan disiapkan juga 56.124 jumlah kursi yang disiapkan untuk rute Medan, Binjai, dan Kuala Binjai. KAI Bandara juga mengumumkan bahwa mulai 1 Februari 2025 mendatang akan diberlakukan penyesuaian jadwal perjalanan kereta bandara sesuai dengan grafik perjalanan kereta api atau GAPK 2025. Penyesuaian jadwal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kereta bandara, menyesuaikan dengan kebutuhan operasional, serta untuk memastikan kelancaran mobilitas penumpang dengan menggunakan KA Bandara. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek menyebabkan peningkatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS hingga 12% dibandingkan hari biasanya. Pada Jumat 24 Januari 2025 lalu, tercatat 92.331 kendaraan melintas di jalan tol ini. Peningkatan trafik tersebut tersebar di beberapa ruas tol dengan peningkatan paling signifikan berada di ruas tol Sigri Banda Aceh atau Sibanceh yang mencapai 30% dibanding pada umumnya. PT Hutama Karya mencatat peningkatan trafik di beberapa ruas tol, misalnya tol Palembang Pramubuli meningkat 13% dan tol Bengkulu Taba Penanjung meningkat 24%. Pihak Hutama Karya mengimbau pengguna jalan untuk memeriksa kondisi kendaraan, memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengendara prima, dan memiliki saldo elektronik dan saldo yang cukup sebelum melakukan perjalanan. Pemerintah India merespons positif undangan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada perusahaan-perusahaan India untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di New Delhi pada Minggu 26 Januari 2025 lalu menyatakan potensi kerjasama yang berpeluang untuk ditindaklanjuti adalah infrastruktur pelabuhan dan bandara. Berdasarkan catatan dari Antara, sejumlah perusahaan India mulai melirik investasi ke Indonesia sejak tahun 2018. Pelaku usaha tersebut bergerak di bidang infrastruktur pelabuhan, lapangan udara, tenaga listrik, manajemen sumber daya air, dan teknologi informasi. Saat itu, pelaku industri India berminat untuk menggarap infrastruktur bandara di Indonesia, seperti Bandara Internasional Silangit di Danau Toba, Labuan Bajo, Batam, Bangka Belitung, dan Yogyakarta. Namun rencana itu belum terwujud, bahkan Bandara Silangit statusnya sebagai bandara internasional sudah dicabut. Subrahmanyam optimistis akan masa depan hubungan kerjasama perdagangan dari kedua negara tersebut. Tua Jakarta berhasil meraih kemenangan kandang pertama mereka di Indonesian Basketball League 2025 dengan skor 77-63 atas Tangerang Hawks di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga Hang Tua di musim ini, mengangkat posisi mereka ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 7 poin. Sementara Tangerang Hawks berada di posisi kelima dengan 6 poin. Dennis Enriquez menjadi bintang lapangan bagi skuad asuhan Wahyu Widaya Jati dengan mencetak 25 poin dan 9 assist. Didukung oleh penampilan apik Difta Pratama 18 poin, Rakim Christmas 12 poin, Vishaiful Amir 6 poin, dan Der Adewunmi 6 poin. Sementara di kubu Tangerang Hawks, Stephon Branch menjadi pencetak poin terbanyak dengan 18 poin dan 10 rebound. Diikuti Jarrod Shaw 15 poin, B-Boy Ibrahim Nguino 13 poin, Gabriel Batistuta 9 poin, dan Alan Asadi 2 poin. Pertandingan berlangsung ketat di setiap kuarter, dengan kedua tim saling berbalas serangan dan beberapa kali terjadi pergantian kepemimpinan. Namun Hang Tua mampu mempertahankan keunggulan di kuarter akhir berkat permainan tim yang solid dan memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Tangerang Hawks. Kemenangan Hang Tua ini menunjukkan performa tim dan juga menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan selanjutnya di IBL 2025. DNP International News. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana kontroversial untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza ke negara tetangga yaitu Mesir dan Yordania. Usulan ini disampaikan Trump setelah terjadinya perang genosida di Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang parah, menjadikan Gaza sebagai wilayah yang disebut Trump sebagai situs penghancuran. Trump telah mendiskusikan rencana ini dengan Raja Abdullah II dari Yordania dan berencana untuk berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, berharap kedua negara tersebut dapat menerima warga Palestina yang direlokasi. Trump menggambarkan pemindahan warga Palestina ini sebagai solusi untuk konflik berkepanjangan di Gaza, yang menurutnya dapat bersifat sementara atau jangka panjang, dengan harapan dapat membangun kembali Gaza secara berbeda. Rencana relokasi ini mendapat penolakan dari pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, yang lebih mendukung kembalinya warga Gaza ke rumah mereka setelah tercapainya perdamaian dan solusi kedua negara. Meskipun gencatan senjata telah diberlakukan di Gaza, Trump meragukan keberlanjutannya dan menyatakan bahwa ia lebih memilih melibatkan negara Arab untuk membangun perumahan bagi warga Palestina di lokasi lain. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Amerika Serikat di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO setelah sebelumnya menarik diri. Keputusan Trump untuk menarik AS dari WHO didasarkan pada ketidaksetujuannya terhadap kontribusi finansial Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan negara lain seperti Tiongkok yang menurutnya tidak sebanding dengan kontribusi yang ia berikan. Trump menyebutkan bahwa Amerika Serikat membayar 500 juta dolar Amerika Serikat per tahun, sementara Tiongkok hanya membayar 39 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun populasi Tiongkok jauh lebih besar.
Meskipun alasan ketidakadilan finansial tersebut dikemukakan, Trump juga menyatakan bahwa WHO mengeksploitasi Amerika Serikat dan bahwa semua pihak memanfaatkan Amerika Serikat yang menjadi alasan utama keputusannya untuk menarik diri. Pernyataan Trump tentang kemungkinan kembali bergabung dengan WHO ini muncul setelah ia menandatangani perintah eksekutif untuk menarik AS dari organisasi tersebut setelah dilantik untuk masa jabatan keduanya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam DNP in the Morning, edisi perdana Senin 27 Januari 2025. Kritik dan saran Anda bisa Anda sampaikan melalui channel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Dengarkan terus DNP in the Morning yang akan hadir setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, di situs kami dnpmedianetwork.com, serta di kanal YouTube kami DNP Media Network. Serta dengarkan juga informasi yang faktual dan terkini di akhir pekan dalam DNP on the Weekend setiap Sabtu dan Minggu dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, atau di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah dan Kevin Manoy. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat beraktivitas dan selamat pagi Indonesia.